Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi Echinodermata. Echinodermata ini memiliki tubuh simetris pentameral atau beberapa simetri bilateral, namun tetap mempunyai bentuk segi lima pada fitur tubuhnya. Kemudian cangkang Echinodermata ini terbuat dari kalsit sehingga mudah terfosilkan dan umumnya dijumpai. Kemudian memiliki rangka luar yang terbentuk plat-plat kotak untuk melindungi bagian tubuh yang lunak. Itu dinamakan ossicle. Namun ada juga yang terbentuk duri. Itu disebut spicula. Kemudian Echinodermata ini mempunyai sistem saluran yang radial mengalir sepanjang sumbu-sumbu tangannya serta melingkari mulutnya. Pada gambar di samping, di sini ada Madreporid ini berfungsi untuk pintu masuk air ke dalam sistem ambulakrar. Kemudian ada anus ini tempat pengeluaran sisa pencernaan. Kemudian ada kanal radial ini untuk menggerakkan tube spade sehingga bintang laut ini bisa berjalan atau menangkap mangsa. Kemudian ada gonad ini itu berfungsi untuk menghasilkan gamet, sperma atau telur. Kemudian ada perutnya. Perut ini berfungsi untuk laut dapat dibersihkan, dikeluarkan atau mencerna mangsa seperti kerang dari luar tubuh. Kemudian ada lingkar kanal pusat ini berfungsi untuk mengatur aliran air ke seluruh sistem ambulakrar. Kemudian ada kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian ada tube spot ini bisa disebut kaki tabung. Itu terdiri dari ampula dan podium. Nah, ampula ini bisa mengendalikan gerakan tube spade. Kemudian podium ini bagian penggerakan, bisa berjalan, menempel di permukaan, kemudian menangkap dan menahan mangsanya. Selanjutnya paleoekologi Echinodermata. Habitatnya itu laut sepenuhnya, marine only, dari intertidal hingga laut dalam. Kemudian gaya hidup Echinodermata ini dominan bentik, crinoid, sering sesil, exinoid, dan arceroidea umumnya pagil bergerak. Kemudian lingkungan pengendapannya itu ada dua. Crinoid itu sering pada lingkungan energi rendah, sedang platform atau karbonat. Kemudian ada echinoid ini pasir hingga lumpur, indikasi energi sedang dan tinggi, sand, wave, and salt. Pada peran ekologis ada tiga bagian. Filter feeder itu bisa disebut crinoid, grazer atau bioturbator itu bisa disebut echinoid, predator atau scavenger ini bisa disebut asteroidea. Kemudian yang terakhir ada rekonstruksi value environment. Di distribusi plan ossicle column crinoid ini menunjukkan energi arus. Kemudian dominan echinoid regular versus irregular itu menunjukkan kedalaman, dan irregular ini menunjukkan tipe substrat. Kemudian ada keberadaan fauna asosiasi Brachiopoda groza.
itu mendukung interpretasi lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Echinodermata. Nah, Echinodermata ini memiliki kingdom yaitu Animalia, hewan organisme multiseluler heterotrof yang bergerak. Yang kedua itu ada subkingdomnya itu Eumetazoa atau hewan dengan jaring sejati, simetri tubuh dan lapisan embrionik. Sedangkan kalau filumnya itu filum Echinodermata, hewan berkulit duri dengan simetri radial pentamerus 5 jari saat dewasa dan sistem pembuluh air ambulakral. Sedangkan filumnya itu Eleutherozoa, Echinodermata yang tidak memiliki tangkai. Eleutherosa artinya hewan yang bergerak bebas. Sedangkan kelasnya itu Asteroidea, bintang laut, Hopiroidea, bintang ular, Echinoidea atau bulu babi, Holothuriidea atau taripang, dan yang terakhir itu Crinoidea atau lili laut. Nah, adapun yang saya ingin jelaskan selanjutnya itu persebarannya. Nah, persebaran si Echinodermata ini hewan berkulit duri adalah filum hewan yang memiliki persebaran yang sangat luas tetapi terbatas secara eksklusif di lingkungan laut. Yang pertama itu lingkungan hidup atau habitat. Hanya di laut, marine only atau Echinodermata adalah kelompok hewan terbesar yang tidak memiliki perwakilan di air tawar atau di darat. Semua spesiesnya hidup di lingkungan laut atau perairan payau dekat pantai. Adapun jangkauan kedalaman luas, mereka tuh tersebar di seluruh kolom air dari yang dangkal hingga yang paling dalam. Yang ketiga itu perairan dangkal litoral. Nah, ditemukan di daerah pasang surut intertidal, zona terumbu karang dan padang lamun. Yang terakhir itu ada laut dalam atau abisal. Nah, banyak jenis terutama dari kelas Crinoidea lili laut dan Holothuriida taripang ditemukan di kedalaman laut hingga lebih dari 6.000 meter. Yang kedua itu ada sebaran global. Nah, sebaran global ini memiliki seluruh samudra. Contohnya itu Echinodermata ditemukan di sebuah samudra di dunia, Indo-Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Nah, mulai dari perairan tropis hingga kutub. Adapun kawasan Indo-Pasifik, wilayah ini khususnya perairan Indonesia, Filipina, dan sekitarnya dikenal memiliki keanekaragaman spesies Echinodermata yang sangat tinggi. Misalnya Indonesia saja terdapat lebih dari 557 jenis Echinodermata. Sebaran arthropoda yang pertama itu ada di darat, seperti serangga, laba-laba, dan juga kelabang. Kemudian ditemukannya di hutan, padang rumput, gurun, dan area pertanian serta perkotaan. Kemudian di perarian seperti kelompok crustacea, itu seperti kepiting, udang, dan rakit laut, hidup di laut dangkal, terumbu karang, muara, dan juga laut dalam. Kemudian arthropoda ditemukan juga di habitat ekstrim seperti daerah kutub, pegunungan yang tinggi, dan lubang hidrotermal dasar laut. Antara itu mencakup beragam jenis substrat dan ketinggian serta berbagai kondisi lingkungan yang membuat indikator ekologis penting di berbagai ekosistem. Baik, selanjutnya itu paleoekologi dari filum arthropoda. Filum arthropoda ini memiliki habitat hidup, yaitu dia hidup hampir di semua lingkungan purba, yaitu yang dimana di daerah laut, daerah payau, daerah air tawar, daerah darat, dan juga daerah hutan. Filum ini merupakan salah satu hewan yang paling luas distribusinya dalam catatan fosil. Kemudian untuk umur dari film ini sendiri yaitu memiliki umur dari Kambrium awal hingga sekarang atau lebih dari 500 juta tahun. Nah, selanjutnya itu cara hidup dari film arthropoda ini. Film ini memiliki cara hidup yang pertama yaitu bentik atau hidup di dasar laut, yang dimana dia terdiri dari Triobita, Ostracoda, dan crustacea kecil. Kemudian ada nektonik atau pelagik, yang dimana itu berenang secara bebas dan terdiri dari beberapa crustacea dan arthropoda pelagik awal.
Kemudian untuk yang terakhir terestrial, yang dimana dia terdiri dari serangga dan Myriapoda sebagai penghuni hutan dan tanah. Nah, selanjutnya yaitu peranan ekologis dari filum Arthropoda. Yang pertama itu Detritivora, yang dimana dia itu adalah Triobita bentik yang mengais lapisan sedimen lunak. Dan ada predator, yang dimana terdiri dari Eupiterid atau sea scorpion, yang dimana dia merupakan predator puncak Paleozoikum di daerah perairan Payau dan juga Laut Dangkal. Nah, selanjutnya ada filter feeder, yaitu crustacea plantonik dan juga beberapa triobita dengan filtra branchial. Nah, dan yang terakhir yaitu herbivora. Jejak herbivori pada daun Paleozoik sampai Mesozoik menunjukkan peranan serangga sebagai herbivora awal. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang klasifikasi dari Arthropoda. Yang pertama adalah kingdom. Kingdom dari Arthropoda sendiri adalah Animalia, dan filmnya Arthropoda kelasnya itu adalah Insecta, Archinida, Crustacea, Myriapoda. Order Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Insecta Yang Araneae itu merupakan contohnya, dan Scorpiones Archinida dengan contoh Decapoda, Isopoda, Crustacea. Genus yaitu Drosophila, Apis, Culex insecta dengan Latrodectus, Scorpio Archinida dengan Homarus, Carcinus, dan Crustacea. Morfologi Arthropoda yang pertama itu tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan juga abdomen. Yang kedua itu kepalanya memiliki sepasang antena dan matanya majemuk dan loop yang kompleks. Kemudian tubuh dilindungi oleh exoskeleton keras yang tersusun dari zat kitin. Kemudian mengalami pergantian exoskeleton yang memungkinkan pertumbuhan.